Insyaallah sebelum itu kita memahami dan meyakini bahwa setiap surah urutannya itu pasti ada maknanya. Setiap ayat yang turun pasti ada maknanya. Ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia di dalam Al-Quran. Bicara tentang Nabi Muhammad SAW, kita akan bicara tentang surah Ali Imran, kita akan bicara tentang surah Al-Ahzab, kita akan bicara tentang surah Muhammad, kita akan bicara tentang surah Al-Anfal. Kenapa saya sebutkan nama surah-surah ini? Karena hanya di 4 surah inilah nama Muhammad SAW tertera. Dari 30 juz hanya ada di 4 surah. Nanti ada di surah satu lagi, tapi bukan Muhammad, tapi ismuhu Ahmad. Kalau tidak salah di surah As-Saff, itu ismuhu Ahmad. Nah, kita akan fokus kepada tentang surah dari 30 juz, 6.236 ayat, 114 surah. Ternyata nama Nabi Muhammad SAW itu tertera hanya di 4 surah. Dan bicara tentang hari ini, kita bicara tentang tadabbur, sehingga nanti saat tentang peringatan Maulid, di luar konteks pembicaraan Maulid itu boleh atau tidak ya. Yang paling penting adalah Nabi Muhammad itu uswatun hasanah, seorang nabi yang harus kita teladani. Artinya kita harus mengenal Nabi Muhammad. Nah, dalam perspektif tadabbur Al-Quran, kita akan mengenal Nabi Muhammad SAW itu dari nama-nama surah yang nama beliau hadir di dalamnya. Dan setiap surah itu sekali lagi urutannya, saya ingin sampaikan kepada abang, kakak, ayah, bunda sekalian, itu sangat bermakna. Misal, kenapa surah pertama itu surah Al-Fatihah? Itu sampai nanti 114 surah itu ada tadabburnya. Ya, misal Al-Fatihah adalah pembukaan, ditadaburi oleh guru saya nukil ini dari Bang Beri El-Maki, dari Bang Beri El-Maki juga dinukil dari gurunya ke gurunya lagi, begitu. Dan juga para sebagian ulama-ulama yang mentadaburi ini mengatakan bahwa Al-Fatihah adalah hari di mana kita dilahirkan, awalan, permulaan. Al-Baqarah adalah hari di mana kita mulai menyusui, surah kedua, berarti 2 tahun dalam penyusuan. Nah, begitu ya. Ini contoh bahwa setiap nama surah itu tidak ada yang sia-sia, ada tadabburnya. Termasuk nanti kenapa Al-Fatihah, kenapa diakhiri dengan An-Nas. Diawali dengan permulaan Al-Fatihah, An-Nas adalah penutupan surah ke-114. Kata guru saya, yang namanya manusia itu dikatakan manusia kalau dia berjalan di atas jalan 114 surah. Dan Al-Quran itu tugas utamanya adalah memanusiakan, bukan tugas utama. Goals dari Al-Quran adalah, diturunkannya Al-Quran adalah yaitu menjadikan manusia itu sebagai manusia. Nah, contohnya seperti itu. Ini sebagai prolog pembukaan. Kenapa kita akan mencoba mentadaburi? Pertama, ini adalah di mana maulidnya Nabi sedang diperingati, dan saya ingin setelah ini kita tidak sekedar memandang maulid sekedar peringatan saja yang dilakukan setiap tahunnya, tapi kita akan maulid atau memperingati Nabi Muhammad SAW itu setiap harinya, karena menjadi teladan bagi kita semua, sehingga kita tahu bagaimana Nabi Muhammad itu punya perasaan yang sangat mendalam sekali kepada umatnya, yang kalau antum memahami ini, hakul yakin akan menetes nanti air mata antum, air mata kita semua. Betapa dalamnya cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, abang, kakak, bunda sekalian. Nah, ini akan coba kita gali dari makna tadabbur di mana Nabi Muhammad itu tertera namanya di 4 surah.